Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya. Barangkali yang kurang, kita mendapati ada orang, maaf, yang hubungannya dengan Allah bagus, sholat bagus, puasa bagus, zakat bagus, cuman sayang itu yang menghambat Anda mendapatkan rezeki lebih dari Allah. Itu yang menjadikan Anda sulit membangun relasi dengan orang lain. Itu yang menjadikan Anda seakan hidup sendirian. Anda yang terjebak dalam kesulitan di pekerjaan. Kenapa ini macet karirnya padahal saya sholat tahajud tiap waktu, padahal saya baca Quran tiap waktu. Coba cek. Dalam setiap kesempatan khutbah, khatib akan mulai membuka khutbah, di antaranya menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terambil dalam Al-Quran surah Ali Imran di ayat 102, yaitu wasiat taqwa. Menyampaikan firman Allah yang singkat, padat, tapi bernilai begitu luas dan manfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap pekan sekali kita diingatkan dengan ayat ini. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali. Karena kata alladzina yang disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran mencakup semua kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, lelaki, perempuan. Maka disampaikan sebagai perwakilan dari keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki dipanggil setiap sepekan sekali, mewakili keluarganya, mewakili bagian dari komunitas masyarakatnya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap sepekan sekali. Hei semua orang yang tengah berkomitmen menyatakan beriman kepada Allah, apakah takwanya sudah benar? Apakah takwanya sudah meningkat? Jangan-jangan di masjid bertakwa, di kantor tidak bertakwa. Jangan-jangan di majlis ilmu bertakwa, di pasar tidak bertakwa. Jangan-jangan di masjidnya bertakwa tapi di rumah tangganya kurang takwa. Maka kata Allah, kalau Anda ingin bertakwa, takwa yang serius, takwa yang maksimal, takwa di setiap kesempatan, dan jaga bahwa itu pastikan jangan sampai pulang kepada Allah kecuali menjadi muslim yang tunduk, patuh, dan penuh dengan bekal takwa. Hadirin, pertanyaannya, apa yang penting dari takwa itu? Apa kaitan takwa dengan kehidupan kita di dunia ini? Apa kaitan takwa dengan kebahagiaan kita di akhirat nanti? Maka hadirin, kalimat takwa disebutkan di dalam Al-Quran dengan seluruh derivasinya setidaknya sebanyak 240 kali. Dari semua penyebutan 240 itu, di antaranya Allah tempatkan kata-kata takwa yang terkait dengan harapan semua manusia. Quran surah ke-65 misalnya, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, bahkan disambungkan ke ayat keempatnya. Kita ambil sejenak untuk memberikan visualisasi yang lebih mudah. Semua manusia menginginkan kemudahan dalam aktivitas. Mudah mengerjakan pekerjaan di kantor. Mudah merawat kehidupan di rumah tangga. Mudah mengatasi berbagai kesulitan dalam kehidupan. Yang paling menarik, untuk mendapatkan semua kemudahan itu, bahkan ada yang menempuh hingga membayar dengan materi yang tidak sedikit. Ada yang ingin menggunakan akses dengan kedudukan. Ada yang mencoba menggunakan aksesnya dengan pengetahuan. Tujuannya satu, ingin mencapai kemudahan, kenyamanan dalam berkehidupan. Kedua, ada yang bekerja keras, berangkat gelap, pulang gelap, dan tidak sedikit mengalami kesulitan dalam menempuh itu semua demi mendapatkan tambahan-tambahan pundi-pundi materi rezeki, untuk membangun rumah yang megah itu, untuk mendapatkan kendaraan yang mengantarkan pada kenyamanan berkehidupan itu, penampilan yang menghadirkan kenyamanan dalam beraktivitas itu. Maka tidak sedikit orang menempuh berangkat gelap, pulang gelap, bahkan ada yang bermaksiat untuk mewujudkan itu. Untuk kemudahan, untuk solusi, untuk kenyamanan, ternyata Al-Quran memberikan satu kalimat yang singkat, padat, namun menantang khususnya bagi setiap insan yang beriman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Bila dilanjutkan ke ayat yang berikutnya kita akan dapati wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah wa man, dari alladzina pindah ke kalimat man. Alladzina menghimpun semua tanpa kecuali, man tawaran kepada setiap personalnya. Kalau alladzina kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan satu informasi bersifat umum, tawarannya terbuka, tapi ketika akan dipersonalisasi kepada setiap orangnya, fulan, fulana, fulan, fulana, berubah kalimatnya di bahasa Arab dari alladzina menjadi man. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei, semua yang telah mengatakan dirinya beriman, semua yang mengatakan saya yakin dengan Allah, dari setiap kalian itu, setiap kalian, siapapun di antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya, kalimatnya satu dalam Al-Quran, wa may yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita, siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang diinginkan. Jadi ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya, masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu, bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa. Anda yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan yang sekarang tengah belajar, pelajarkah, mahasiswakah? Ternyata kuncinya bukan sekedar bakat kepintaran. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukum Allah. Kamu tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etape kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki. Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Jadi problemnya, kalau ada orang sukses di pekerjaan, kurang bahagia di rumah tangga, mungkin mohon maaf bukan karena kurang gelarnya, bukan karena kurang hartanya, boleh jadi yang kurang takwanya. Kalau ada orang yang merasakan kurang mendapatkan kedudukan, bukan kurang tingginya, bukan kurang hebatnya, mungkin yang kurang takwanya. Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya, barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan kepada setiap umatnya dari sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim jami'a yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya, takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saking pentingnya dengan takwa ini menyantumkan nomor hadis ke-18 dari Al-Arba'innya an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kata Nabi, kalau Anda ingin jadi orang baik, orang hebat,
orang yang mudah didambakan di setiap keadaan, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwanya meningkat, keburukannya Allah tutupi, kebaikannya nampak. Siapa yang tidak senang dengan orang baik? Kalau dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau dia hartawan, dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan. Kalau dia ilmuwan, dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan. Jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa, kata Nabi, Allah akan rubah pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan. Jadi problemnya saat ini, apakah setiap kita yang mengaku beriman sampai Jumat ini benar-benar mempraktikkan dan membuktikan keimanan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, bila kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa kepadamu? Maka secara singkat dibagi oleh Quran cara meningkatkan takwa kepada dua bagian utama. Dan dengan dua inilah kita kenal orang-orang hebat sampai dengan kini. Baik itu orang-orang kaya di masa lalu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Tamim ad-Dari, Talha. Siapa yang tidak kenal dengan kehebatan dan kekayaan mereka? Kapan itu terjadi? Ketika mereka mampu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Siapa yang tidak tahu dengan Khalid bin Walid? Siapa yang tidak kenal dengan kehebatan mereka, kejeniusan mereka? Kapan itu terjadi sampai bisa terbawa ke Afrika Utara? Sampai terbawa sampai mendirikan generasi selanjutnya peradaban di Andalusia. Kapan terjadi? Ketika mereka mampu meningkatkan takwa dan berubah dari jahiliyah menjadi khairul ummah. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battari? Siapa mereka semua? Bagaimana saking hebatnya? Seorang Ibnu Rushdi, siapa yang tidak kenal? Averroes, ahli pemikir, dokter bedah, tapi dalam saat yang bersamaan bisa mengarang kitab Bidayatul Mujtahid yang sekarang dipelajari di hampir setiap kampus di muka bumi. Dari mana mereka mendapatkan itu semua? Meningkatkan takwa. Bagaimana caranya? Al-Quran membagi peningkatan takwa kepada dua bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan dimensi Rabbani yang terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Idzan at-taqwa muhimmah jiddan fil Quran, fasawfa aidan yuqaddimuna wa yuwasiluna illa kullil falah wan nataij ijabiyah fil hayah. كما قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا نحن نريد أن نتحصل على الشيء المهم المفرح في حياتنا جميعا فالمفتاح هو الوحيد التقوى. يعني تقوى الله سبحانه وتعالى. وكيف نتقي الله سبحانه وتعالى؟ فالطريقة تنقسم إلى قسمين. الأولى ما يسمى بالبعد رباني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى, Allah berfirman pada dimensi yang pertama ini, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 2 sampai dengan ayat kelima. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Man humul muttaqin fi hadhihi al-ayat? Faqala ta'ala fil ayat ats-tsalitsah, Allah berfirman di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah. Idzan miftahul taqwa huwal iman fil awal. Kunci takwa pertama iman. Wa nahnu namtalikuhu al-an. Sekarang kita memiliki itu. Namtalikuhu al-an. Alasna nahnu mu'minin? Lidzalika ataita al-jum'atayn al-jum'ah. Fal-jum'ahu nida'uha bi kalimatil iman ya ayyuhalladzina amanu. Bukankah kita sekarang beriman? Karena itu kita datang Jumat dan panggilan Jumat dengan iman ya ayyuhalladzina amanu. Idzan al-miftahul awwal namtalikuhu. Kunci pertama kita miliki alladzina yu'minun bil ghaib. ولكن تطبيق الإيمان لتمثيل التقوى لامتثال التقوى ما زلنا نحتاج ليس فقط من المفتاح لكن ندخل من الباب هذا بذلك المفتاح. Tapi bukan hanya iman yang kita butuhkan, iman kuncinya, tapi dengan kunci ini bihadzal miftah yang maghibina an naftah bab at-taqwa. Dengan kunci ini kita harus buka pintu takwanya. Apa itu pintunya? Ma huwa babut? Al-bab huwa al-a'mal as-salihah alladhi tu'alliquna bi rabbil alamin. Pintunya adalah pintu amal saleh yang menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala wa yuqimuna as-shalah. Pertama salat. Wa lahidhu wanzuru fi hadha al-lafz al-karim. Lihatlah, perhatikan ke ayat ini di Quran, ayat Quran. Indama 'abbara rabbuna bi kalimati as-salah, as-salah wa yuqimuna as-salah. فعبر ربنا ويقيمون الصلاة فكلمة الصلاة هذه تختلف مع كلمة الصلاة
fi surat Al-Baqarah fi ayatin 238. Bedakan hunalika ikhtilafat fi kulli al-alfaz salat fil Qur'an al-Karim. Ada banyak kalimat salat di Quran. Al-Baqarah 238. Hafizu 'ala salawat was salatil wusta. Hunalika salat bi alif lam sad lam waw fathah fi fawqil waw thumma ta' marbutah. Ada alif lam sad lam waw fathah tegak ta' marbutah. Hunalika al-alif lam sad lam waw thumma al-alif thumma ta' maftuhah. Ada alif, lam, sad, lam, waw, alif, fathah tegak seperti di Al-Baqarah di ayat 238. Idza dzukira salawat bermakna salawatul fardhah, mafruḍah, 5 salawat, 5 awqat. Fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau disebutkan salawat, hafidhu 'ala salawat, jadi maknanya salat 5 waktu. Lakin عندما ذكر في مثل البقرة في آية الثالثة ويقيمون الصلاة بذلك اللفظ بتلك الكتابة. Tapi ketika disebutkan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak ta marbutah, ini maknanya laisa faqat salawatul mafruḍah, bukan sekedar salat 5 waktu, walakin tashmul aidan as-salawatun nafilah. Tapi termasuk salat sunnahnya, duhanya, tahajudnya, mutlaqnya. Fa idza anta turid an tahsul ala syai' muhim fi hayatik, ayakfika bi salatil 5 fardhah? لا إذا أنت تريد الزيادة زد من عملك زد بتهجدك زد بالضحى. Kalau anda menginginkan yang lebih, ada orang nggak pengen jadi pejabat sholatnya 5 waktu, anda pengen minta jabatan masa sholat 5 waktu juga? Ada orang nggak pengen kaya sholat 5 waktu, mukmin dia, anda pengen lebih hartanya masa sholat 5 waktu juga? Hunalikal mu'min la yurid an yahsula ala al-mal mu'ayyan yaktafi wa yaqna bil qana'ah fi malihi huwa وهو يصلي 5 صلوات 5 أوقات المفروضة. ولكنك أنت عندما تريد الزيادة وتحصل المال معين وتحصل المنصب معين، وكيف أنت تصلي ب5 صلوات نفس الصلوات مع الذي لا يريد أن يمتلك ولا يزيد شيئا منه؟ زيد tambahkan. Kun anta ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Jadilah anda bangun hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tingkatkan ketakwaan anda, tingkatkan amal soleh kita. Idzan al-bu'd al-awwal fima yata'allaq yani bima'na at-taqwa al-awwal wa bu'd rabbani alladhi yatamathal fi a'malis salihah. Yang pertama adalah maknanya tingkatkan amal saleh. Tingkatkan siyamnya. Zid min al-faridat as-siyam laysa faqat fi Ramadan. Zid bis sunnah fil khamis, zid bis sunnah fil itsnin. Tambahkan puasa Senin, tambahkan puasa Kamis. Kan anda pengen minta lebih. Yang IPK-nya 2,7, IPK-nya 3, cukup dengan belajar, selesai. Salat 5 waktu. Anda pengen lebih, tambah ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dekati Allah, bangun tahajud. Tunaikan puasa, tingkatkan bacaan Quran. Jangan-jangan selama ini yang mencegah kita mendapatkan kebaikan bukan karena kurang hebat, tapi kurang salatnya. Kurang bacaan Qurannya. Kurang sedekahnya. Dan kurang hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan anda yang sukses, anaknya yang bermasalah. Mungkin andanya yang rajin sholat. Tapi lihat anaknya. Perhatikan di mana dia sekolah. Anda menginginkan dia dekat dengan Allah, disekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah. Bukankah anda sekarang datang perwakilan dari keluarga? Tega anda meninggalkan, anda dilahirkan ibu anda. Ayah anda merawat anda, datang sebagai anak, anda rajin ke pengajian. Sholatnya bagus. Tapi ibu yang melahirkan, ayah yang merawat anda jauh dari Allah. Apakah tega anda melihat situasi seperti itu? Maka ketika kita dipanggil datang ke Jumat dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman, artinya kita datang bukan hanya sebagai pribadi, tapi datang mewakili semua anggota keluarga kita pulang. Ingatkan, saling mengingatkan, saling tingkatkan takwa. Boleh jadi dengan wasilah takwa itu yang diinginkan oleh Allah menjadikan kehidupan kita lebih berbahagia. Yang terakhir hadirin sekalian, wa akhiran, ma yusamma bil bu'dil insani. Sahih. أن علاقتك بالله سبحانه وتعالى علاقة متينة طيبة جيدة، ولكن في بعد آخر نجد هنالك إنسانا علاقاته مع الإنسان الآخر حتى مع البيئة ليست كعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. هذه مشكلة. Kita mendapati ada orang, yang hubungannya dengan Allah bagus, sholat bagus, puasa bagus, zakat bagus, cuman sayang di sisi yang lain hubungan dengan makhluk kurang baik, senang berselisih, senang menghujat, senang bikin hoax, senang mencemarkan segala rupa dalam kehidupan. Maka apa konsekuensinya?
Konsekuensinya disampaikan dalam Al-Quran, boleh jadi kurang baiknya hubungan yang dibangun dengan sesama itu yang menghambat Anda mendapatkan rezeki lebih dari Allah. Itu yang menjadikan Anda sulit membangun relasi dengan orang lain. Itu yang menjadikan Anda seakan hidup sendirian. Padahal ketika Allah berfirman menyampaikan kalimat takwa, maka selain dimensi Rabbani, ada dimensi Ihsani, ada dimensi ijtimai, dimensi sosial. Allah berfirman di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Man humul muttaqun fi hadhihi al-ayat wa laysa al-muttaqun fi mithl al-Baqarah fi ayat ats-tsaniyah wa ats-tsalitsa wa rabi'ah. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. إذن إنسان التقي الناس المتقون ليس بمجرد أن يعلق قلبه وحركته وعبادته مع الله سبحانه وتعالى، لكن فائدة كل هذه الأشياء أيضا كانت هنالك ثمرتها في العلاقة مع الإنسان. Jadi orang takwa itu bukan sekedar sholatnya bagus, orang takwa itu bukan sekedar puasanya bagus, tapi saat yang bersamaan dia punya hubungan baik dengan sesama, menahan amarah, menyambung silaturahim, berbuat baik dengan banyak orang. Boleh jadi Anda yang terjebak dalam kesulitan di pekerjaan. Kenapa ini macet karirnya, padahal saya sholat tahajud tiap waktu, padahal saya baca Quran tiap waktu. Coba cek, mungkin hubungan dengan ibu Anda ada yang belum selesai. Mungkin ada satu kesan di ayah Anda yang belum tuntas. Mungkin saat Anda Jumatan istri Anda bahkan belum ridho dengan perilaku Anda. Bagaimana Anda mengharapkan kebaikan dari Allah sementara apa yang Allah inginkan tidak Anda kerjakan? Karena itulah Nabi mengingatkan ketika satu kali menutup khutbah yang singkat ini, fi marahi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahabat hina dzalika faqala atadruna al-muflis. Kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah ma la dirham lahu wa la mata'. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang bangkrut itu menurut kami orang yang tidak punya uang sesen pun, tidak ada aset sedikit pun. Logis, ma'qul min haitsu al-iqtisad. Masuk akal dari segi ekonomi. Walakin alladhi ya'nihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa hadza, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bukan yang dimaksudkan Nabi. Kata Nabi, al-muflisu min ummati. Intabihu. An-nabiyyu lam yaqul al-muflisu min ummati Isa. Atau al-muflis min ummati Musa. Nabi tidak mengatakan orang bangkrut dari umatnya Isa, Musa, bukan. Al-muflisu min ummati. Hunaka man yadda'i annahu ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinnahu muflis yaumil qiyamah. Ada yang mengaku umatnya Rasulullah tapi bangkrut di hari kiamat. Man haula? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengaku umatku datang di hari kiamat senang, salatnya banyak, zakatnya dikeluarkan, puasanya rajin. Walakin ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Tapi ternyata hubungan sosialnya tidak bagus. Dia salat tapi senang mencela orang lain. Dia ikut ta'lim tapi senang berselisih dengan orang lain. Dia haji betul tapi dia korupsi juga. Bahkan kata Nabi, di akhir masa nanti ada yang menumpahkan darah menyebutkan kalimat-kalimat Islam di dalamnya. Takbir Allahu Akbar, tembak orang. Takbir Allahu Akbar, bom orang. Menumpahkan darah. Bukan dalam konteks keislaman yang dibenarkan. Maka apa yang terjadi? Idza kana hunalika insan musallin wa yashtumul akhir. Wal insan yunfiq walakin ma'a ba'd yakhzif al-akhir. Wa madha ya'ti yawm al-qiyamati? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min hasanati hadha wa tu'khadhu min hasanati. Diambil setiap kebaikan-kebaikan yang baiknya itu diberikan kepada orang yang zalimi tadi. Ada orang salat Jumatan keluar dari Jumat, naudzubillah, mencela orang lain, maka pahala Jumatnya diberikan kepada yang dicela itu. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya, maka diambil keburukan orang yang zalim itu ditimpakan kepada orang ini, fatulha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Fattaqullaha subhanahu wa ta'ala, maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat-ingat setiap pekan pesan Nabi ini. Tadhakkaru, 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 tadhakkaru biwasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa hiya wasiyatut taqwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih linajahikum fid dunya wa min maslahatikum fil akhirah. Faqala ta'ala ulaika kalimat, intabihu li hadhihi al-kalimat. Ulaika yani lakum jami'an
لكم جميعا اللي امتثلوا أوامر الله جل وعلا بإيمانكم بالصلوات والإنفاق والقرآن والصيام واليقين على اليوم الآخرة والتعامل الجيد التعامل الإيجابي المسلم مع الجماعة مع الناس أجمعين. فقال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Maka orang-orang itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dipandu oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dan bahagia dunia akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan bertakwa, meningkat ibadahnya kepada Allah, dan membangun hubungan baik dengan sesama, bahkan sekalipun itu non-muslimi yang hadir di sekitaran kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'u Allah yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Faya ibadallah ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, kesimpulan khutbah yang singkat ini, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kesuksesan yang hakiki, maka kuncinya satu, kata Allah, tingkatkan takwa kepada Allah. Maka sepulang Jumatan ini, mari renungi diri kita, pulang ke rumah masing-masing, lihat anak-anak kita, istri-istri kita, maka kompaklah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat, dan mudah-mudahan dengan tobat itu Allah memaafkan semua kekhilafan kita dan membuka lembaran baru kehidupan lebih baik dalam kehidupan kita. Pulang dari sini, lihat sekitaran kita, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan siapapun, bahkan itu mungkin non-muslim kawan-kawan tetangga kita. Jika ada hubungan yang kurang baik, selesaikan, tuntaskan, sehingga dengan itu kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khulasatul khutbah al-qasira fi hadhihi al-lahadhat al-mubarakah, ittaqullaha haqqa tuqatih bimtithalikum fil a'malis salihah, taqarrubu ila Allah Subhanahu wa taala bizdiyadi al-a'malis salihah bi salawatikum wa hifdzil Qur'anil karim wa tilawatihi wa siyam Ramadan wa siyam sunnah, wa kadzalika kun ma'akum al-alaqa at-tayyibah ma'a jiwarikum, يعني مع أخواتكم وإنسانكم وعائلتكم. وكذلك نتقي الله سبحانه وتعالى في علاقاتنا مع الأمور الإنسانية والاجتماعية. فعسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا أبواب الخير في حياتنا الدنيوية وحياتنا الأخروية. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك، ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت القائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أمته إلى يوم الدين. اللهم ربنا ارحمنا يا أرحم الراحمين إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا إنك أنت الغافر الغفار الغفور الرحيم. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح أحوالنا ما يقربك إليك يا أرحم الراحمين. تبنا إليك في هذه الجمعة توبة نصوحة. اللهم تقبل منا توبتنا، اللهم تقبل منا توبتنا. اجعل بقية حياتنا حياة طيبة، وآخر حياتنا حسن الخاتمة. توفنا مسلمين، خفف لساننا في سكرة موتنا نقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأجب يا أرحم الراحمين كلمة بقولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم وحد صفوفنا يا أرحم الراحمين وجنبنا من التفرقة. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصر المسلمين والمؤمنين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان المبتلين يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين ووحد صفوف بلاد المسلمين، واحفظ بلادنا أندونيسيا المحبوبة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أمراءنا يا الله واهدهم يا الله ليكونوا عدلا. اللهم اهدهم ليكونوا عدلا وخفف حسابهم يوم القيامة يا الله بمناصبهم. اللهم وحد صفوفنا واحمد يا الله أمراءنا
واحفظ أمراءنا واحفظ علماءنا واحفظ دعاتنا وإمتنا يا أرحم الراحمين واجعلهم مخلصين لك الدين. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين لا تضيع دموعنا في هذه اللحظات الجمعة المباركة يا رب العالمين. اللهم أمرتنا بأن نأتي للجمعة، يا الله أتيناك ونسمع الخطبة ونصلي لك يا أرحم الراحمين، ووعدتنا بالإجابة فادعنا يا الله. اللهم فأجب دعاءنا، وعدتنا بالإجابة فأجب دعاءنا ولا تضيع دموعنا يا أرحم الراحمين. ألحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا أهل القرآن الكريم، واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, jika ada pendosa di sini mohon ampuni ya Allah. Jangan biarkan ada pendosa keluar dari masjid ini kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Jika ada pelaku maksiat di tempat ini, sentuh hatinya untuk bertobat ya Allah. Jangan Kau wafatkan dia saat ini dalam keadaan dia sedang bermaksiat ya Allah, apapun jabatan dalam kehidupannya. Ya Allah, mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik, dan bila pun kami mesti wafat di hari ini, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.